Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas setiap kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami percaya kami ada dalam dunia ini bukan satu kebetulan. Bukan karena kehendak manusia. Terlebih lagi ketika kami melihat kekasih kami Xiao pimpin Tuhan. Kami sangat yakin bahwa hidup kami ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Bahkan kalau kami boleh dipasangkan sebagai suami dan istri, hari ini kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan, bukan karena manusia. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada juga, kami menjadi bagian keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, kami bersyukur bahwa Engkau menempatkan kami dalam dunia ini bukan satu kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat rancangan karya Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Sampai dengan saat ini kami boleh mengatakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap keadaan Engkau ada di sana. Baik kami senang, kami susah, kami terhimpit, kami terjepit, kami bingung, Engkau ada di sana Tuhan. Dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur hanya kami naikkan kepadamu, Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Biarlah lewat ibadah di tempat ini Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya lewat pujian, penyembahan, lewat kesaksian. Tapi lebih lagi Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara secara khusus kepada kami. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu melakukan perkara-perkara yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa pulang dari tempat ini. Mereka boleh ada dalam keadaan yang sembuh Tuhan, sehat. Karena mereka mendapatkan kesembuhan. Kalau ada yang terikat, terbelenggu Tuhan, hari ini dibebaskan, dilepaskan. Kalau ada yang susah, Engkau hiburkan. Kalau ada yang putus asa, hari ini Engkau berikan kekuatan yang baru untuk bisa menghadapi hari-hari di depan ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang boleh kami panggil Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap menerima apa yang menjadi firman-Mu dan kami akan melakukannya. Kami percaya kami semua akan berbahagia karenanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari di tempat ini. Mungkin masih ada yang kena macet juga, tadi saya waktu masuk ke tempat ini juga ada kemacetan di depan karena besok puasa. Jadi rupanya mungkin banyak yang nyekar di pemakaman di sana. Tapi kita bersyukur sudah ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu saya berada di Taiwan dalam rangka untuk meresmikan tempat ibadah yang baru gereja kita di sana. Nah, gereja kita di sana itu ada 2 di Taipei, 1 di kota Chungli. Ya, 2 di Taipei, yang 1 gereja Mandarin, artinya orang-orang yang memang orang-orang asli Taiwan dan berbahasa Mandarin. Nah, yang 1 lagi adalah gereja Indonesia, berbahasa Indonesia, yang terdiri boleh dikatakan sebagian besar itu anak-anak sekolah. Ada yang ambil SMA di sana, ada yang ambil S1, S2 di sana, tapi kebanyakan adalah student-student. Nah, 2 minggu lalu saya ke sana itu untuk meresmikan satu tempat yang baru, yang permanen, yang bisa dipakai setiap hari. Tadinya itu hanya hari Minggu, kita pakai auditorium sekolah SD di sana, di daerah Simenting, dan itu kapasitasnya cuma 89 orang. Ya, jadi kalau udah 90, 100 itu susah tempatnya. 2 minggu lalu saya ada di sana, saya seperti mimpi, saudara. Ya. Kenapa? Tempatnya memang tidak terlalu besar seperti ini, kapasitasnya hanya katakanlah bisa 180 tempat duduk gitu ya. Nah, ada ruangan-ruangan, tapi minimal udah 2 kali. Yang saya kagum adalah saudara, ketika saya di sana, saya melihat itu semua anak-anak sekolah yang mengerjakan. Dan yang luar biasa itu pendanaannya itu jauh lebih besar. Karena tadinya kalau kita sewa sekolahan itu sekitar 20.000, 22.000, 25.000 ya sebulan itu, artinya sekitar 7,5 jutaan ya. Nah, ini sewanya saja 100.000 lebih, saudara. Ya, 100.000 lebih belum dan sebagainya.
Saya kagum kenapa? Karena mereka akhirnya bisa. Ya. Saya bilang apakah betul ya, kalian bisa? Bisa Pak. Ya. Bisa, kita yakin bisa. Ya sudah, akhirnya jalan. Dan singkat cerita, akhirnya saya ada di sana, kita resmikan. Dan ketika saya di sana, saudara, Tuhan katakan begini, ini tempat permanen untuk ibadah yang luar biasa. Ya. Karena itu, kamu harus perhatikan 4 hal ini. Gitu. Dengan adanya 4 tempat permanen yang menetap ini, Tuhan ingatkan yang pertama, saudara, itu hadirat Tuhan akan lebih menetap. Ya. Artinya kalau biasanya hari Minggu kita ibadah, ada hadirat Tuhan, terus tiba-tiba harus pergi lagi. Ya. Nah seperti ini mungkin juga gereja di sini, kita hari Minggu, rasa. Setelah itu ya udah. Ya. Lalu kita bayangkan, saudara, ya, sepertinya Tuhan harus ya ikut juga pindah. Ya. Pindah kemana lagi, ke rumah kita dan sebagainya. Nah saya katakan puji Tuhan dengan adanya tempat ini, saudara, ini kita bisa mengalami hadirat Tuhan yang menetap. Ya. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu kita bisa pakai ini. Kita bisa alami hadirat Tuhan di tempat ini. Wah, mereka bersuka cita. Lalu yang kedua saya katakan, Tuhan katakan dengan adanya tempat yang permanen ini, maka kita akan menjangkau more souls, akan ada lebih banyak jiwa-jiwa. Jelas saudara, karena kapasitasnya 2 kali lipat. Ya. Bahkan bukan hanya 2 kali lipat, karena kita bisa pakai setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, maka bisa mungkin 5 kali kebaktian, bisa setiap hari. Jadi jiwa-jiwa itu bisa banyak, enggak terbatas. Wah, mereka bersuka cita. Lalu saya katakan lebih lagi, ya, itu bukan hanya more souls, tapi more ministries. Ya. Kalau hari Minggu sudah terbatas, kita cuma boleh pakai 10-12, setelah itu kita harus cepat-cepat pack segala macam. Dan akhirnya sudah 12:30 itu harus keluar. Gak bisa lagi, ada yang mau fellowship dan sebagainya, minta didoakan, gak bisa. Tapi saya katakan dengan adanya tempat ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu kita bisa banyak lakukan pelayanan-pelayanan apa saja. Dan yang terakhir saya katakan, Tuhan katakan dengan banyaknya adanya tempat ini akan ada bukan hanya more souls, more ministries, tapi juga more blessing. Ya. Mereka bingung, saudara, kok bisa tempat baru itu bisa more blessing? Benar, pasti. Ya. Kalau kita pikir-pikir aja, saudara, ya, misalnya tempat yang pertama itu 22.000, 25.000, nah ini ratusan ribu, 100.000 lebih. Saya bilang berarti Tuhan akan siapkan itu. Ya. Artinya kita akan terima berkat Tuhan yang lebih lagi sehingga kita bisa berjalan. Wah, mereka bersuka cita. Saudara. Akhirnya kami bersama-sama kita menetapkan, kita harus deklarasikan bahwa my church is my home. Sudah pada waktu saya katakan seperti itu, my church is my home. Oh, mereka bersuka cita. Tapi saya ingat gereja yang di Icon ini, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, di Icon juga, my church is my home. Ya. My church is my home. Oh, saudara, saya tangkap. Itu sebabnya hari ini saya akan sampaikan kepada saudara mengenai my church is my home. Saudara, saya bilang, oh ya Tuhan, saya begitu bersuka cita waktu saya katakan my church is my home. Jadi kita sama-sama pada waktu itu di sana, saudara. Ini anak-anak muda banyak sekali di sana. Saya katakan my church is my home. Terus tiba-tiba Tuhan kasih penjelasannya. Tapi ada satu hal yang kita sepakati sama-sama. Kalau saya katakan my church is, lalu mereka berkata my home gitu. Wah, my church is my home. Kita coba dulu di sini ya, saudara, ya. Sama enggak sama yang di sana? My church is. Saya bilang kayaknya kurang, ya ini di sana nih kurang. Kenapa? Karena kamu kurang antusias. Ini baru dengar. Coba sekarang kita lagi. My church is. Satu kali lagi. My church is. Ya, jadi saya bilang kalian tangkap. My church is my home. Seperti kayak waktu dibilang my church is my home, tangkap. Ya, mereka antusias. Dan yang kedua saya bilang kita sosialisasikan tentang welcome home. Jadi asyir-asyir di tempat ini nanti akan berkata kepada saudara waktu datang, welcome home. Ya. Welcome home. Mereka di sana udah welcome home. Jadi kalau saudara datang ke sana, welcome home. Rumah kita ada di Jakarta, ada di mana ya. Nah saya bilang kenapa demikian? Karena hari Senin sampai hari Sabtu kita diutus keluar. Ya. Diutus di rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis kita, bekerja capek. Ada yang mungkin kena panah, api si jahat. Ada yang kena kesandung, ada yang terjerat, ada yang macam-macam, saudara. Akhirnya
balik ke rumah dan mereka akan mengalami home. Ya. Nah hari ini saya ingin sampaikan mengenai My Church is My Home ini. Ya. Ketika saya sampaikan akan hal ini, saudara, Tuhan ingatkan ada beberapa ayat. Mari kita baca lebih dulu di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Ya. Kita perlu baca ini supaya kita menangkap. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Judulnya Rindu kepada Kediaman Allah untuk Pemimpin Biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Mari kita baca ayat 2 sampai dengan ayat 13. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, kalau kita melihat di sini bagaimana Bani Korah itu berkata, dia begitu menyenangi tempat kediaman Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan jiwanya hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ya, ini baru merindukan pelataran-pelatarannya. Bahkan dibandingkan ayat yang ke-11 dibandingkan dengan tempat-tempat lain, dikatakan 1 hari di pelataran rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Perbandingannya 1 hari di pelataran, belum masuk, belum ketemu sama Tuhannya. Baru di pelatarannya aja perbandingannya udah 1000 hari di tempat lain. Bahkan 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Apalagi saudara, kalau dia sampai masuk ke dalam rumah Tuhannya itu, dan apalagi kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, wah itu nggak tahu berapa ribu kali perbandingannya saudara. Karena 1:1000. Ya. Nah begitu disenangi. Apa yang dilakukan? Mereka mengalami kebahagiaan di rumah Tuhan itu. Mereka memuji-muji menyembah Tuhan. Ya, dikatakan mereka mendapatkan kekuatan. Ayat 7 dan 8 ini adalah gambaran ketika kita mengalami, ya, diutus ke dunia ini. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, sudah diutus dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mengalami satu kondisi situasi yang mungkin ya melemahkan kita, menakutkan kita, membingungkan kita, mengkhawatirkan kita. Itu justru ada kekuatan yang baru itu untuk bisa melewati. Bahkan dikatakan ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka bukannya makin lemah, tapi justru makin bersemangat di dalam Tuhan. Mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Inilah orang-orang yang mengerti, saudara. My church is my home. Ketika saya renungkan ini, my church is my home, Tuhan katakan ada 2 sisi pengertian dari my church is my home. Yang pertama adalah ketika Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngomong, my church is my home. Ya. Saudara, ketika saya mengerti ini, saya nangkep. Ya. Tuhan bilang, gerejaku ini adalah rumahku, kata Tuhan. My church is my home. My church is my home. Jadi yang pertama pengertiannya adalah ketika saudara datang ke tempat ini, this is His church and this is His home. Ya. Saudara, tiba-tiba saya diingatkan mengenai bait Allah Salomo. Bait Allah Salomo itu tadinya Daud itu mau bikin rumah buat Tuhan, tanda kutip. Ya, karena dia
Dia lihat kok rumah saya bagus, istana saya bagus. Tuhan ini gimana? Ya dari dia lihat sejarahnya bangsa Israel keluar, itu Tuhan berpindah-pindah dari tempat yang satu seperti nggak ada rumah. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak saya bikinin rumah buat Tuhan? Tuhan kaget. Dia bilang, kamu mau bikin rumah? Aku yang menempati alam semesta ini, kamu mau kandangin seolah-olah begitu. Aku nggak pernah suruh. Tuhan bilang, iya, Daud bilang, iya tapi ini aku kepengen supaya hadiratmu itu bisa dirasakan. Oke dah kata Tuhan, kalau kamu mau bikin, tapi jangan kamu yang bikin ya. Biar anakmu aja yang bikin. Kenapa Tuhan? Sebab tanganmu penuh darah, ya, kamu perang terus. Wah itu aku nggak mau, biar anakmu. Tapi singkat cerita Daud bilang, oke, ya biar anakku saja Salomo yang akan bikin. Lalu disediakan semua keperluan-keperluan itu, sudah harta benda buat bikin bait Allah. Singkat cerita, Salomo itu jadi bait Allahnya. Ya. Luar biasa, peralatan-peralatan, perkakas-perkakas semuanya sudah ada, sudah masuk ke dalam bait Allah itu. Tetapi Salomo mengerti, ya. Gedungnya itu nggak berarti apa-apa, peralatan perkakasnya nggak berarti apa-apa tanpa ada hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara, akhirnya di dalam ayat 2 Tawarikh 7 ayat, kalau saudara baca di sana, Salomo itu berdoa, dia bilang begini, Tuhan, ya, aku mengerti ini semua sudah ada, siap. Tapi kalau engkau tidak hadir di tempat ini, itu percuma. Nggak ada manfaatnya apa-apa. Itu sebabnya dia berdoa, Tuhan hadirlah. Memang Tuhan itu hadir di dalam diri kita, dalam bait Allah. Tetapi hadiratnya, His presence bisa dirasakan. Ya. Dia berdoa, biarlah Tuhan, Your presence bisa dialami di tempat ini. Sehingga kalau orang datang ke tempat ini, dia ngomong sama Tuhan. Dia berdoa minta ampun, dia minta tolong, dia menjerit sama Tuhan. Tuhan bisa menjawab. Tuhan hidup, Tuhan bisa dirasakan di tempat ini. Tuhan bilang, aku setuju. Ya. Diundang, dan akhirnya di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 15, Tuhan bilang begini. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Oh saudara, saya waktu baca ini pantesan Tuhan bilang, my church is my home. Karena hadiratku ada di sana. Saudara bisa bayangkan bagaimana satu saat Tuhan juga izinkan kita, GB Icon ini mendapatkan tempat yang permanen. Sebelum tempat yang permanen, mari kita mengerti dulu bahwa Tuhan berkata, my church is my home. Sementara ini seolah-olah Tuhan masih kontrak di tempat ini, seminggu sekali. Nggak apa-apa, but He can say, my church, this is my church, is my home. Saudara, artinya yang pertama Tuhan katakan, gerejaku itu adalah sanctuary-ku. Ya. Dipakai bahasa dalam Grekanya itu skino. Ya. Di mana hadirat Tuhan bisa hadir. Memang Tuhan di sorga, ada di dalam diri kita. Tapi hadiratnya bisa dirasakan secara permanen. Skino, sanctuary. Tuhan hadir, kemuliaannya hadir. Hadirat Tuhan ada. Itu sebabnya saudara, saya bersyukur, mengagumi. Bagaimana ketika gereja ini ada, dia sudah bilang sama kita, sama saya. Kalau sudah baca, perhatikan di warta, ya, gereja kita GB Icon, di situ ditulisnya His presence driven church for families. Ya, His presence driven church. Karena Tuhan sudah katakan, percumalah kalau kamu punya gereja, kamu punya ada gereja, tapi aku nggak hadir di sana, nothing. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan harus gereja yang digerakkan oleh hadirat Tuhan, harus ada His presence driven church. Nah, saudara, apa dampaknya kalau kita tahu bahwa His presence driven church atau His church is His home atau my church is my home, seperti Tuhan katakan gitu. Maka kita mesti mengerti, saudara, ya. This is His home. Ya. Saya pernah berapa kali kalau bertamu ke tempat orang-orang saudara yang bagus, saya agak hati-hati ya. Ini saya mesti buka sepatu enggak gitu ya. Saya lihat mungkin ada prosedur-prosedurnya, saudara bisa bayangin ya. Kalau this is His home ya. Bagaimana ketika saudara masuk?
Saudara, ketika saya sedang saat teduh, tiba-tiba Tuhan tunjukkan saya ayat Mazmur 5, ayat 5 sampai 7. Dikatakan begini, saya kaget saudara. Tuhan bilang ini Daud berkata, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Wah saudara, waktu saya baca ini saya bilang, wah Tuhan, kalau misalnya Tuhan begini, gimana bisa datang orang-orang Tuhan. Katanya, my church is my home. Jadi ya jelas aja Tuhan katakan, inilah standarku. Saya bilang susah banget ini Tuhan. Tuhan gak berkenan kepada kefasikan. Orang jahat gak akan menumpang. Jadi wah, bukannya gereja itu belum sempurna Tuhan. Tuhan cuma ketawa saudara. Dia ketawa. Lalu dia bilang begini di dalam ayat yang ke-8. Ya, Daud berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Saudara, ketika saya baca ini saya bilang, thank you Lord, thank you Jesus. Kenapa saudara, seharusnya kita nggak layak seperti ini. Duduk di tempat ini, di rumahnya Tuhan itu kita nggak layak. Betapa layaknya kita. Bagaimana kita bisa dilayakkan, kita masih belum sempurna. Tetapi kita bersyukur bahwa ayat ini berkata, berkat kasih setiamu yang besar. Hari ini kita memperingati dengan perjamuan kudus, inilah kasih karunia Tuhan yang besar. Kita yang berdosa, kita yang fasik, kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dihapuskan dosa kita sehingga kita dilayakkan. Karena apa? Karena dia pengen ketemu dengan kita. Kalau menurut prosedurnya Tuhan, kita gak layak saudara. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang besar, yang hari ini kita peringatin lewat perjamuan kudus, kita semua bisa ada di tempat ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tayangkan satu video yang anak-anak muda kita ini bikin saudara. Mari kita lihat. Tayangannya berjudul God-O-Meter. God-O-Meter. Ya. Bagaimana dengan ukuran kita manusia itu, kita mau pakai kepada Tuhan, Tuhan gak terima. Oh gak bisa. Perbuatan baik gak bisa. Ya. Oh udah nyumbang ini gak bisa, ini gak bisa. Nanti kita lihat, mari kita lihat tayangannya sejenak. Berikutnya. Hai Miss Malaikat. FYI, aku itu orang paling pinter. Nilaiku selalu bagus. IQ-ku juga 160 berapa ya? 160 apa 180 ya? Pokoknya udah jangan meragukan deh. Semua orang tuh bangga sama aku. Tetapi di sini tertulis kalau kamu itu terlalu sombong dan kamu pelit tidak mau mengajari teman-teman kamu. Tapi Miss Malaikat, nggak mungkin semua orang tuh belajar daripada aku. Aku tuh paling... Silakan, kita akan cari tahu. Oke. Nggak mungkin, ini IQ-nya pasti lebih rendah daripada aku. Mental ini pasti rusak. Aku tuh selalu good, nggak pernah bad. Ini Valanda, silakan ke sebelah sana. Berikutnya. This is my file. Would you like to read it? Thank you. Wait a minute, ma'am. You know what? I'm a good person. I like to help the people. And you know what? I'm a businesswoman. I have a lot of money, and sometimes I sell to them. And every time I always help them. And I always pray to God just for them. In the middle of the night, I come to God just for them. You know what? And then you know what? When the banjir came, I like to buy sembako and give them. Bagi-bagi sembako. I come to their house. You know, I'm so nice. Tapi Bu, Ibu juga di sini tertulis bahwa Ibu tidak mengasihi suami Ibu dan Ibu tidak taat pada suami Ibu yang merupakan imam dalam keluarga Ibu. Dan karena kesibukan Ibu, Ibu sering melupakan waktu dengan anak-anak Ibu. Dan anak-anak Ibu sekarang jadi pecandu narkoba dan juga suka bohong terhadap orang tuanya dan jadi pemberontak di sekolahnya. Dan juga di sini tertulis bahwa Ibu melakukan kegiatan sosial hanya untuk mendapatkan popularitas, bukan karena ketulusan. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita mengecek langsung di sini apakah Ibu buruk, sedang-sedang saja, atau baik? Silakan. Oh, so pasti I'm good, of course. You know what? Masa buruk sih bad? Of course I'm good. Ini Valanda. Silakan turun di sebelah sini. You know what? How
pay for you the new one, but please listen to me. I'm good. Stop Bu, maaf, Ibu di sebelah sana tempatnya. Silakan ke sana. It's not working. You know what? It's not working. You know what? It's wrong. It's not working. Berikutnya. Nipu-nipu dikit doang kok. Semuanya baik-baik aja. Berikutnya. Wow, tebal sekali. Melakukan pelecehan pada teman-teman dan tetangga. Sering berbohong. Pecandu narkoba kelas berat. Kabur dari rumah karena mencuri puluhan juta dari orang tua. Selalu pergi ke diskotik. Wah, dosanya banyak sekali. Kelas berat semua lagi. Ini sih nggak usah ditimbang juga udah pasti bad dan pasti masuk neraka. Ditebus tuh kan? Dosanya telah lunas kubayar. Tetapi Tuhan tetap harus ada yang berdiri di atas timbangan ini. Biar aku yang ganti. Berikutnya. Haleluya, haleluya. Saudara, itu adalah gambaran diri kita. Biar bagaimanapun juga kalau kita dihakimi menurut penghakiman Tuhan, tidak ada satupun yang bisa sempurna. Pasti ada. Tapi kita bersyukur. Lewat perjamuan kudus hari ini kita diingatkan bahwa semua itu ditanggung dan ditebus oleh Tuhan. Dia mau menggantikan kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya saudara, kita bisa masuk dalam rumah Tuhan hari ini. Ya, tanpa ada rasa, wah dihakimi sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita malah kelewatan saudara, over. Ya. Rumah Tuhan kita main injak-injak sembarangan, rumah orang aja kita nggak berani injak-injak, kita bisa sembarangan, bisa kadang-kadang bisa. Nah hari ini saya ingin ajak kita, bagaimana respons kita kalau dari sisi yang pertama kita tahu bahwa Tuhan berkata, my church is my home. Yang pertama adalah biarlah kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Kenapa? Sebetulnya Allah kita adalah Allah api yang menghanguskan. Tapi karena kita telah ditebus, saudara, ya, kita harus tanda kutip mengerti. Bagaimana cara ibadah yang berkenan. Ya. Biar kita betul-betul mempersiapkan diri. Kita ini sedang datang ke rumah Tuhan. Bukan sekedar datang ke satu gedung, tempat pertemuan. Bukan datang ke satu tempat di mana kita akan adakan ibadah, sekedar ibadah hari Minggu, bukan. Tetapi kita betul-betul mengerti bahwa I come to the house of the Lord. I come to His house, to His home. Supaya kita bisa merasakan, saya akan ketemu dengan Tuhan. Bagaimana cara ibadahnya? Ya. Sudah dengan takut dan gentar, dengan cara yang berkenan. Secara manusia saya berdoa, ya. Saya bukan lagi marah-marah ini saudara, saya lagi berdoa mengajak kita supaya mengerti. Biarlah kita yang menunggu Tuhan, bukan Tuhan yang menunggu kita. Nangkep saudara? Kita datang lebih awal, kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita ya mungkin kita mengerti bahwa ini adalah rumah Tuhan. Kita enggak main BBM di sini, enggak baca warta ya. Kadang-kadang memang masih kelihatan saudara kalau pas datang ke sini ada pujian saudara asik. Sampai saya bilang apa wartanya kita bagikan nanti aja. Setelah pulang dibagikan baru ya. Jadi mungkin saudara bisa fokus ke rumah Tuhan. Karena kalau enggak nanti, wih ini anak saya nih. Ini dia datang juga loh. Wah
Oh kok dia kelihatannya tidur nih, wah begitu saudara. Padahal lagi pujian penyembahan, bahkan lagi firman. Ya. Makanya kemarin ada yang bilang, Pak saya ini bukan main BBM, Alkitab saya ada di BB, jadi ini main. Ya. Mungkin ada lebih baik juga kalau saudara kasih tunjuk kepada kiri kanan, saya nggak main BB lu ya, saya lagi baca Alkitab gitu saudara. Ya. Atau mungkin bawa Alkitab yang asli gitu. Nah, sudah kita mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya. Saya sudah katakan this is his home kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada pemain-pemain. Kita give the best. Ya, apa yang kita bisa, inilah rumah Tuhan. Kita datang enggak, kita mempersiapkan diri. Kalau mungkin ada persembahan nanti saudara mempersiapkan sudah dari rumah. Ya, jadi istilahnya enggak, wah terburu-buru, waduh duit lupa diisi lagi, bingung gitu kan saudara. Tapi kita udah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Ibadah sampai selesai, sampai doa berkat, nah itu antara lain seperti itu. Ya kenapa demikian? Saya ingin kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah itu sebabnya respons kita yang kedua, bukan hanya sikap kita, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan, tapi kita harus alami perjumpaan dengan Tuhan di rumah Tuhan. Ya. Nggak boleh sekedar saudara datang just only involving in the Sunday activities. Bukan, ya saudara bukan datang ke tempat ini untuk memenuhi karena kuota hari Minggu saya harus ke gereja. Saudara harus duduk di tempat ini, mesti ketemu teman saya. Bukan, tetapi saudara datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan, saudara harus alami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, harus alami. Saya sudah pesankan pada semua pengerja, pada imam musik dan semua. Ini kita His Presence Driven Church. Ya, gereja yang berfokuskan kepada hadirat Tuhan. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, saudara, kita akan singkirkan semuanya itu. Ya. Itu sebabnya kalau saudara nggak rasakan hadirat Tuhan, komplain aja. Kok saya nggak rasakan hadirat Tuhan? Tapi hari ini saudara harus alami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena permasalahan dalam kehidupan di dunia ini itu banyak sekali saudara. Ya. Siapa yang bisa menyembuhkan sakit penyakit? Kita bilang mungkin dokter, pakai obat. Enggak, itu hanya sarana, usaha untuk bisa kesembuhan terjadi. Tetapi berapa banyak penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhkan? Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa alami kesembuhan. Ya. Berapa banyak problem keluarga, problem ekonomi yang sulit sekali. Ya, kalau kita nggak mengalami Tuhan, nggak bisa diubahkan. Saya melihat bagaimana di dalam Alkitab itu ketika orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contohnya Sakeus, saudara. Itu udah dianggap sampah masyarakat. Dia kepala pemungut pajak dan sangat dibenci. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, bagaimana ketemu dengan Tuhannya? Simple. Dia pengen tahu Yesus itu seperti apa. Lalu karena dia pendek, dia coba terobos kerumunan orang banyak. Lalu naik ke atas pohon supaya bisa kelihatan. Dan Yesus tahu bahwa ada Sakeus yang mau lihat dia. Lalu Yesus cuma menghampiri dan diam di tempat di mana Sakeus itu ada di pohon. Dan Yesus cuma bilang, Sakeus turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Saudara, cuma perkataan itu saja. Perjumpaan dengan Tuhan yang very simple dan sangat singkat. Apa yang terjadi? Mengubahkan kehidupan si Sakeus ini. Mungkin ada banyak orang udah nasehatin dia. Mulai dari orang tuanya, jangan. Mulai dari istrinya, anak-anaknya, tetangganya, teman-temannya. Bilang gak boleh peras, gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak berubah-berubah. Tapi Yesus cuma bilang, Sakeus turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Berubah. Dan dia bilang apa? Setengah dari hartaku Tuhan. Aku akan bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada di antara mereka atau orang-orang yang telah aku peras, aku akan kembalikan mereka 4 kali lipat. Siapa yang bisa rubah? Tuhan. Perempuan Samaria, saudara, maaf itu kehidupannya udah amburadul. Waktu datang sama Tuhan Yesus itu sudah maaf laki-laki yang kelima tapi bukan suaminya. Dia bilang yang ada sampai sekarang pun juga itu bukan suamimu. Hidupnya gimana? Rusak sekali dan dikucilkan. Sampai perempuan ini kalau mau ketemu orang itu nggak berani siang di mana banyak kerumunan. Dia hanya bisa mencari air itu di tempat di mana orang-orang nggak datang supaya nggak ketemu dia. Tapi ketemu sama Yesus. Yesus ngomong-ngomong sebentar. Yesus cuma bilang yang ada sekarang itu bukan suamimu kan. Cuma ngomong gitu aja saudara. Diubahkan hidupnya. Dia jadi orang yang memberitakan Yesus ubah hidupnya. Saulus saudara pada waktu dia namanya Saulus itu. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia orang yang committed pada sektenya dan dia boleh dibilang jahat sekali sebetulnya. Tapi ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan cuma jamah dia berubah.
Jadi orang yang luar biasa. Lazarus yang mati 4 hari sudah berbau busuk. Ya. Secara manusia, secara jasmani. Tadi yang kita lihat mungkin secara rohani, jiwani. Tapi ini Lazarus secara physically mati. Enggak ada harapan lagi. 4 hari berbau busuk. Sel-selnya udah rusak semua. Ketemu sama Yesus. Yesus cuma bilang, Lazarus keluarlah. Lalu bisa hidup kembali. Hari ini saya begitu rindu saudara. Kalau sudah datang ke tempat ini, alami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Waktu sudah beribadah, betul-betul pengen ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ada yang ganggu saudara, ini saya terganggu, nih saya nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Saudara harus komplain. Ya. Kita adalah His Presence Driven Church for Families. Mulai dari anak-anak kecil juga saudara. Ya, kemarin ini ada yang tanya, Pak, kalau anak-anak kecil ini gimana? Ya. Kalau toddler itu kan mungkin berapa bulan, 3 bulan, nggak ada. Saya bilang harus dibawa. Kenapa? Karena itu akan ada atmosfer hadirat Tuhan. Saudara, pada waktu seorang bayi itu masih dikandung, itu masih belum kelihatan. Itu saya selalu dengan istri saya menyarankan, itu harus diajak ngomong, ya dikasih lagu, dibacain firman, dia ngerti. Oh ngerti Pak, dibacain. Setelah lahir saudara, nah kalau di dalam kandungan saja kita sudah bacain firman, kasih lagu, apalagi setelah lahir, kalau kita bawa ke toddler, saudara, mulai dari toddler, dia akan rasakan hadirat Tuhan. Dia akan alami hadirat Tuhan. Itulah yang mengubahkan. Mungkin dia belum mengerti tentang firman dan sebagainya. Tapi terus, kalau anak ini dari toddler, kids, teens, youth, semuanya. Ya, nanti mereka akan bertumbuh dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Diubahkan, enggak sama. Ya, saudara bisa bayangin kalau anak kecil itu enggak dikasih sekolah minggu, toddler, dia enggak kenal tentang kasih Tuhan. Tentang Yesus yang mati. Mana mungkin dia mengampuni orang yang lain yang bersalah kepadanya, enggak mungkin saudara. Tapi karena diajarin ada Yesus yang mati buat kamu, kamu harus ampuni, dia bisa. Kalau enggak, dia fight dengan orang tuanya, enggak diajarin tunduk dan hormat sama orang tua. Karena semua itu kamu harus bisa, kamu harus punya keinginan. Tapi kalau dididik, wah dia berubah. Ya. Biar anak-anak kecil alami perjumpaan dengan Tuhan. Nah itu sisi yang pertama, my church is my home. Ya, dari Tuhan yang berkata. Nah sisi yang kedua, my church is my home adalah kita yang ngomong. Ya. Kita yang ngomong, my church is my home. Kalau mungkin saudara yang sudah sekarang ini menetap di sini, ketika ditanya, where is your church? Oh my church is in Icon. Ya, my church is Icon. Apakah saudara ada getaran waktu bilang, my church is my home. Ya. My church is my home. Ada satu getaran. Bukan satu kebanggaan saudara, bukan satu kehebatan. Tetapi inilah my home saya. Kenapa? Karena my church is my home ketika kita ngomong, ini menjadi rumah kita. Ya. Tempat di mana kita bertumbuh, tadi saya sudah katakan, dibesarkan, dipelihara, dididik, bahkan didisiplin saudara. Diarahkan, sifatnya itu kekeluargaan, saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling menolong. Ya, hari-hari ke depan ini saya sudah katakan, mari kita saling memperhatikan satu sama lain. Ya, enggak datang dalam 1 minggu itu, saudara nanti jangan merasa terganggu kalau ditanya, Pak kemarin enggak kelihatan di gereja kemana aja. Saudara mungkin itu salah satu bentuk ya perhatian. Bagaimana saudara, kalau dibilang mungkin sudah bilang saya terganggu nih, saya ditanyain terus. Nah itu merupakan bagian keluarga sebetulnya. Ya, mungkin sudah bisa bilang, oh ya saya kemarin, tapi jangan sampai kejadian begini. Si bapak sama ibu nggak pernah datang ya, udah lama tuh. Terus ada yang bilang, loh kan udah meninggal. Waduh, kita langsung meninggal. Saudara, kita bisa shock betul-betul. Ya, hari ini biarlah kita menjadi gereja yang betul-betul saling memperhatikan, mempedulikan. Ya, saya rindu saudara, karena saya tahu di luar sana, ya, di luar rumah kita itu nggak gampang hidup ini, nggak gampang. Ya. Kita perlu family, kita perlu home, di mana kalau kita luka dibalut, ya. Kalau kita susah kita saling menopang, menolong, dibangunkan, dikuatkan kembali. Jadi aplikasinya bagaimana? Saya berdoa supaya saudara bisa jadikan Icon ini sebagai shelter, covering, home betul-betul yang tempat yang tetap. Saudara aktif di sini, bertumbuh secara rohani menjadi dewasa. Ambil pelayanan-pelayanan yang ada di sini. Ya, ini home kita,
home kita. Jadi lihat ada sesuatu yang kurang bagus, langsung ngomong. Ya, this is not sesuatu yang bukan rumah kita, bukan. Ini adalah home kita. Ambil bagian. Ya. Saudara betul-betul ambil bagian. Ya, saudara mau investasikan harta saudara buat Tuhan, silakan, gak ada masalah. Pokoknya kita betul-betul. Ya. Ini semua yang Tuhan ingatkan. Ketika kita ada di home ini, di rumah kita akan diingatkan mengenai kebenaran. Ya. Saudara mungkin ada yang mulai, nggak tahu lagi kebenaran, diingatkan. Ini loh firman Tuhan seperti ini. Ya akan ada pengampunan. Mungkin saudara di luaran jatuh, saudara, Nah kalau saudara masih di luar, itu saudara akan terintimidasi. Kamu jahat, kamu nggak benar, kamu dosa, kamu ini nggak. Tapi saudara kembali, ayo kembali lagi sama Tuhan. Saudara diingatkan akan pemulihan. Saudara, Tuhan pasti bisa pulihkan. Ya pasti bisa pulihkan. Saudara akan diingatkan takut akan Tuhan. Ketika saudara kembali ke dunia, ya saudara ditawarin ini itu, saudara ingat, saya harus takut akan Tuhan. Saudara diingatkan akan pengenalan akan Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil. Saudara akan dibawa untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Pasti akan dikuatkan. Dan saudara akan dibela sama Tuhan. Hari ini biarlah kita betul-betul menjadikan, ya, my church is my home. Sisi yang pertama Tuhan yang ngomong, my church is my home. Biar kita beribadah dengan cara yang berkenan, dengan takut dan gentar, dan juga alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua ketika kita ngomong, my church is my home. Ini menjadi keluarga, bagian kita. Ya saudara bebas, saudara bisa betul-betul bersama-sama di tempat ini, mengalami Tuhan. Dan kita berdoa terus supaya kita ada tempat yang permanen. Ya. Supaya ada hadirat Tuhan yang menetap, more souls, more ministries, and more blessing for us. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang my church is my home. Terima kasih Engkau ingatkan akan sisi yang pertama ini Tuhan. Engkau sendiri yang berkata bahwa my church is my home. Ampuni kami kalau pada waktu-waktu yang lalu kami tidak menyadari akan hal ini, sehingga kami beribadah sembarangan dan kami tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi hari ini kami mengerti, kami akan beribadah dengan cara yang berkenan kepadamu dengan takut dan gentar, dan kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, hari ini biarlah saudara juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Saya tahu dengan berbagai macam keadaan saudara datang ke tempat ini. Secara pribadi sebagai manusia saya nggak bisa nolong banyak. Mungkin saya hanya bisa menumpangkan tangan atas saudara yang sakit. Berdoa untuk saudara yang mengalami pergumulan. Mungkin memberikan sesuatu kepada saudara yang membutuhkan. Nggak lebih daripada itu. Tapi kita punya Tuhan di tempat ini, yang punya rumah ini. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang pencipta manusia, menciptakan saudara. Ketika saudara alami perjumpaan dengan Tuhan hari ini, apapun juga, apapun. Pasti saudara akan alami yang baik. Jadi kalau hari ini mungkin ada di antara saudara datang dengan yang sakit penyakit, alami perjumpaan dengan Tuhan. Minta Tuhan jamah. Jangan pulang dari tempat ini tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau sudah ada pergumulan-pergumulan yang khusus, mungkin ekonomi, keluarga, pergumulan-pergumulan lainnya, sudah alami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Ini adalah rumahnya, rumah Tuhan. Alami perjumpaan dengan Dia. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Saudara yang rindu alami perjumpaan dengan Tuhan, mari jangan ragu, angkat tangan saudara, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin alami. Selama ini saya datang ibadah ke gereja,
hanya formalitas Tuhan, hanya liturgis, gak pernah alami jamahan Tuhan, gak pernah rasakan kasih Tuhan. Itu sebabnya saya baru saja berpikir saya udah gak mau ke gereja lagi, karena di gereja saya gak dapat apa-apa. Tapi hari ini Tuhan, izinkan aku alami perjumpaan dengan Engkau. Sudah alami. Mereka yang mengangkat tangan Tuhan, mereka perlu Engkau. Mereka butuh Engkau Tuhan. Mereka desperate dengan Engkau Tuhan. Mereka ingin alami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, biar mereka boleh alami kasih-Mu. Seperti Sakeus alami. Seperti perempuan Samaria itu alami. Seperti Saulus alami. Bahkan seperti Lazarus Tuhan yang mati. Mereka alami Tuhan. Saudara, alami Tuhan hari ini. Dia ada di tempat ini. This is his home. He is there. Dia ada. Alami. 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 Tuhan, kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Saudara, my church is my home yang kedua, sisi yang kedua. You are not alone. Saudara tidak sendirian. Saudara punya keluarga di tempat ini. Punya bapak ibu rohani, punya kakak rohani, punya adik rohani. Ini tempat saudara. Tempat saudara menikmati Tuhan, menikmati keindahan. Setelah seminggu saudara ada dalam dunia. Meskipun itu dalam keluarga, rumah tangga, mungkin saudara berkata, saya capek. Dalam pekerjaan usaha, saudara-saudara berkata, saya capek. Saya letih, saya enggak kuat lagi. Saudara alami pergumulan-pergumulan di dunia. Datang ke tempat ini, you are not alone. Ada orang-orang yang akan care dengan saudara. Dikuatkan, dihiburkan, dibangunkan kembali. Tuhan, terima kasih for this church as home for us, Lord. Thank you, Jesus. I feel at home here, Lord. Biar kami boleh rasakan rumah. Bukan sekedar bangunannya, tapi as a home. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami saling dikuatkan, Tuhan, saling dihiburkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh lewat rumah ini dengan kesaksian-kesaksian kami dihiburkan, dikuatkan. Untuk ketika kami kembali lagi ke dalam ladang yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bisa mengerti apa yang kami harus lakukan dan kerjakan. Terima kasih kami boleh diajar oleh Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlengkapan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami serahkan kehidupan kami semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun dan pimpin kami naik ke level yang lebih tinggi. Alami mujizat yang kreatif Tuhan dalam hidup kami. Alami pemulihan sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.